Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. .000 bibit batang bakau ditanam di pesisir pantai di Padang. Lebih dari setengah abad, warga kampung Tampunik, pesisir selatan, sukses menggelar turnamen sepak bola. Berbekal bujuk rayu, mampu menggandakan emas, seorang pria parubaya yang sehari-harinya bertani berhasil memperdaya seorang nenek. Dari aksi tipu-tipu tersebut, tersangka yang mengaku sebagai dukun ini berhasil mengambil perhiasan korban seharga belasan juta rupiah. Untuk melancarkan aksinya, tersangka yang bernama Mary ini melakukan ritual di sebuah kamar rumah korban Daryanis di Jorong Kayu Tanam, Kabupaten 50 Kota. Untuk meyakinkan korban, tersangka membawa kain kafan, kembang, serta emas palsu. Barang-barang itu disebutnya mampu memanggil harta karun. Untuk mengelabui korban, tersangka meminta perhiasan berupa emas agar ritual penarikan harta karun bisa berjalan dengan lancar. Penipuan terungkap setelah korban menjual emas palsu ke toko perhiasan di kota Payakumbuh. Pedagang emas mengatakan, emas yang diberikan tersangka pada sang nenek ternyata emas palsu atau imitasi. Kita amankan dalam kasus penipuan dengan modus dengan ritual penarikan barang-barang peninggalan. Jadi korban yang dirugikannya sebanyak uang 17 juta dan korban berumur 64 tahun, seorang perempuan. Jadi emas yang dijanjikan si pelaku itu dibelinya di pasar Payakumbuh berupa emas tasi yang disapu emas. Dengan terungkapnya ini korban baru satu orang dan si tersangka sendiri merupakan residivis yang dengan kasus yang sama. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Payakumbuh. Petugas ingin menggali lebih dalam keterangan pelaku dan kemungkinan adanya korban dan modus penipuan lainnya. Sri Louis melaporkan dari Payakumbuh. Kadang-kadang kami kan dalam mulut tadi kan. Apa namanya, Pak? Satres Narkoba Polres Pesisir Selatan mengungkap 27 kasus narkoba sepanjang tahun ini. Dari total kasus tersebut, telah ditetapkan 31 tersangka, seorang diantaranya perempuan. Barang bukti yang disita, 23,49 gram sabu-sabu, lebih dari 9 kg ganja, uang tunai Rp77.000. Polisi juga menyita barang bukti lainnya, seperti timbangan dan plastik pembungkus. Dari catatan Polres, kasus terbesar berada di Kecamatan Pancung Soal dengan jumlah 6 kasus, kemudian Kecamatan Sutra sebanyak 4 kasus. Dari kasus yang diungkap tersebut, polisi baru menuntaskan 12 kasus, sisanya masih dalam proses. Kemudian 17 tersangka sampai dengan saat ini kita telah menahan 31 orang yang terdiri dari 28 orang yang ditahan oleh Satres Narkoba, kemudian 3 orangnya dari Polsek. Kemudian untuk jenis kelamin dari 31 orang tersebut itu ada 30 orang pria dan 1 orang wanita. Mengantisipasi maraknya peredaran narkoba di Kabupaten Pesisir Selatan, Kapolres Pesisir Selatan memerintahkan setiap polsek untuk menuntaskan 1 kasus setiap bulannya. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Lebih dari setengah abad, masyarakat Tampunia, Nagari Kambang Timur, Pesisir Selatan rutin menggelar turnamen sepak bola. Turnamen ini bertujuan untuk menyalurkan hobi generasi muda dan selalu ramai ditonton masyarakat karena menjadi salah satu sarana hiburan.
12 tim dari berbagai kampung yang ada di pesisir selatan mengikuti turnamen yang berjalan selama 2 minggu. Kejuaraan ini memperebutkan hadiah 5 juta rupiah ditambah trofi. Biaya pelaksanaan turnamen dilakukan secara swadaya, ditambah sumbangan perantau. Ribuan penonton terlihat begitu antusias menyaksikan pertandingan yang dilaksanakan setiap sore ini. Setiap tahun akan menyelenggarakan turnamen sepak bola ini. Semoga turnamen ini untuk kedepannya anak-anak kami ini bisa terlepas dari bahaya narkoba dan bahaya-bahaya kenakalan remaja. Kami atas nama masyarakat Tambunik siap untuk membantu kegiatan olahraga di Kampung Tambunik ini. Semoga turnamen ini berlancar terus dan tidak ada halangan, nanti tiap tahun kami akan laksanakan. Para pemain berharap turnamen seperti ini terus digelar agar para pemuda yang memiliki hobi sepak bola dapat tersalurkan. Turnamen antar kampung seperti yang digelar warga Kampung Tampunik ini diharapkan mampu menjadi bibit pemain profesional yang bisa berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.